Assalamualaikum semuanya. Halo halo halo. Di sini kelompok kami akan memaparkan sedikit materi mengenai penanganan awal kebakaran. Sebelumnya aku mau pantun dulu nih. Siang-siang pergi ke kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita saling berkenalan. Di sini kelompok kami beranggotakan 15 orang. Ada Helmi Wahyudin, Rosi Yuliani, Rafli Rizky Anugrah, Wulandari Yusfidanisi, Davina Yulianti, Rifani Rahmanina, Nur Hafizah Rahmi, Neneng Fitri, Rikani, Salsabila Hanun Nabila, Dian Anggraini, Fitratul Adilah Putriani, saya sendiri, Syifa Salsabila Rahma, Siti Diana Sadiah, dan Firma Eka Sari. Nah, kira-kira topik apa aja sih yang akan kita bahas? Ini dia topik yang akan kita bahas. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Apa itu kebakaran? Kebakaran merupakan musibah atau bencana yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tidak mengenal waktu, tempat, atau siapapun sehingga cukup mengkhawatirkan dan sangat tidak diinginkan karena dapat mengakibatkan kerugian baik secara material maupun imaterial serta kerusakan lingkungan dan dampak psikologis bagi pihak yang menerimanya. Faktor penyebab kebakaran adalah tidak pernah melakukan pemeriksaan selang gas dan terjadi kebocoran tabung gas. Kelalaian saat memasak, seperti meninggalkan kompor menyala untuk melakukan kegiatan lain juga termasuk penyebab kebakaran loh. Selain itu, faktor penyebab kebakaran juga karena penggunaan kabel yang tidak memenuhi standar, penggunaan kontak yang menumpuk, konsleting listrik, membakar sampah di lingkungan padat penduduk, dan membuang puntung rokok yang masih menyala. Selanjutnya, tindakan pencegahan kebakaran. Apa saja sih tindakan pencegahan kebakaran? Yang pertama, tentunya kita mengetahui segitiga api. Apa sih segitiga api itu? Segitiga api terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama adanya oksigen atau udara, yang kedua adanya panas, yang ketiga adanya material yang mudah terbakar. Maka pentingnya di setiap rumah-rumah terdapat ventilasi seperti jendela dan juga pintu, supaya dari salah satu material tersebut tidak ada dan tidak akan terjadi kebakaran. Tindakan pencegahan kebakaran yang kedua adalah dengan pengendalian bahan yang dapat terbakar, seperti pemeriksaan kondisi kompor gas dan tabung gas. Ketika melakukan kegiatan memasak, pastikan tidak sedang melakukan aktivitas lain. Pastikan kompor dan tabung gas diletakkan dengan jarak yang aman untuk menghindari hantaran panas dari kompor yang dapat merambat ke tabung gas. Yang ketiga adalah dengan pengendalian titik nyala. Sumber titik nyala yang paling banyak adalah dari api terbuka seperti api dari kompor, pemanas listrik, lampu minyak, api rokok, dan api dari pembakaran sampah. Selanjutnya adalah penanganan kebakaran. Adapun hal yang harus kita lakukan segera yaitu menelpon pemadam kebakaran. Lalu, jika Anda terperangkap di dalam ruangan yang terbakar, segera mengevakuasi diri dengan berjalan merangkak atau merunduk dan tidak berdiri. Selanjutnya, jika Anda berada di ruangan yang penuh dengan asap kebakaran, segera menutup wajah Anda menggunakan kain basah untuk menghindari terhirupnya asap kebakaran. Ketika Anda berhasil mengevakuasi diri dan pakaian Anda terkena api, segera lakukan stop, drop, and roll, yaitu berhenti dan berguling saat pakaian terkena api. Nah, kalian semua pada tahu nggak nih alat apa saja yang bisa memadamkan api? Peralatan pemadam api ada 5, yaitu air, karung goni basah, pasir, handuk basah, dan apar. Yang pertama ada air. Tersedianya air dalam jumlah yang cukup dekat dengan lokasi yang berpotensi kebakaran sangatlah penting, dilengkapi dengan alat yang diperlukan berupa ember atau bak plastik. Yang kedua ada karung goni basah. Karung goni yang basah digunakan untuk menutup titik api dari atas benda yang terbakar. Biasanya karung goni basah digunakan untuk memadamkan kebakaran karena kebocoran tabung gas atau minyak masak. Yang ketiga ada pasir. Pasir berfungsi untuk menutup benda terbakar sehingga udara tidak masuk dengan menimbulkan benda yang terbakar. Yang keempat ada handuk atau kain basah. Penggunaan kain yang sudah dibasahi air untuk memadamkan api dengan cara menutup sumber api sangatlah penting.
Sumber api yang tertutup kain atau handuk basah akan menghambat oksigen sebagai salah satu unsur api tetap menyala. Yang kelima, ada alat pemadam api ringan atau APAR. Adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran ketika api belum membesar. Ada yang tahu gak sih cara penggunaan APAR itu seperti apa? Bisa kita ingat dengan singkatan PASS. Yang pertama, P, pin dilepas. Yang kedua, A, arahkan ke dasar api. Yang ketiga, S, semprotkan dengan menekan tuas. Yang keempat, S, sapukan ke kanan dan ke kiri ke arah api. Apa itu luka bakar? Luka bakar adalah luka yang terjadi karena terbakar api langsung maupun tidak langsung. Juga pajanan suhu tinggi dari matahari, listrik, maupun bahan kimia. Jenis luka bakar. Luka bakar memiliki 3 jenis derajat. Yang pertama, luka bakar derajat 1 atau luka bakar ringan. Yang kedua, luka bakar derajat 2 atau luka bakar dengan derajat sedang. Dan yang terakhir, luka bakar dengan derajat 3 atau dengan luka bakar berat. Tanda luka bakar yang perlu perawatan medis. Yang pertama, luka bakar terlihat cukup dalam dan melebar. Yang kedua, luka bakar pada usia ekstrim, yaitu usia lansia maupun usia muda. Yang ketiga, luka bakar terlihat kasar dan kulit tampak hangus. Selanjutnya, luka bakar yang disebabkan oleh bahan kimia atau sengatan listrik. Lalu luka bakar yang tidak kunjung sembuh meskipun telah dilakukan perawatan di rumah. Selanjutnya, menunjukkan tanda-tanda infeksi, yaitu merah, bengkak, dan keluar cairan. Lalu mengalami sesak napas atau tidak sadarkan diri, dan terdapat jaringan parut pada luka. Selanjutnya, di sini ada perawatan luka bakar. Bagaimana sih cara perawatan luka bakar yang benar? Yuk kita simak. Jika mengalami luka bakar ringan atau derajat 1, maka yang harus dilakukan yaitu mendinginkan luka bakar dengan air mengalir selama 5-7 menit dan jangan mengolesi odol ke luka. Kenapa sih tidak boleh mengoleskan pasta gigi ke luka bakar? Karena saat pasta gigi dioleskan pada luka bakar, panasnya akan terperangkap di kulit. Akibatnya, kerusakan kulit bisa lebih parah dan juga meluas ke lapisan kulit yang lebih dalam, serta luka bakar bisa lebih lama sembuh. Maka dari itu, jangan sesekali mengoleskan odol ke luka bakar ya. Setelah mendinginkan luka bakar dengan air mengalir, selanjutnya yaitu menutup luka bakar menggunakan kasa. Selanjutnya ada perawatan luka bakar sedang atau derajat 2. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara perawatan dengan luka bakar sedang? Yuk kita simak sama-sama. Pertama, jika kita mengalami luka bakar sedang, dinginkan dengan kipas angin. Nah, teman-teman di sini, jangan ya sesekali untuk mengoleskan odol pada luka bakar. Karena apa? Karena itu akan mengakibatkan luka menjadi infeksi. Kedua, jangan kita memecahkan bola-bola atau kulit yang bergelembung. Dan ini, jika kita pecahkan, maka luka itu akan menyebar ke bagian kulit lainnya. Dan yang ketiga, segera bawa ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih lanjut. Nah, bagaimana sih cara perawatan luka bakar derajat 3? Yang pertama, tangani luka bakar dengan air mengalir atau handuk basah. Lalu yang kedua, cek pernafasan dengan melihat dada korban. Setelah itu, lepaskan pakaian yang menutupi luka bakar pada korban. Yang keempat, dengan cara mendinginkan kulit area luka bakar dengan menggunakan kipas angin. Tidak dianjurkan menggunakan odol, kecap, minyak, atau apapun. Yang kelima, tutupi dan lindungi area luka bakar dengan menggunakan perban, kasa, atau kain bersih, dan gantilah secara berkala agar tidak terkontaminasi dari paparan sinar matahari yang dapat memperburuk keadaan luka. Yang keenam, segera bawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Nah, itu tadi materi tentang penanganan awal kebakaran. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya buat teman-teman semua. Materi itu juga adalah salah satu pembekalan yang diberikan kepada masyarakat RW 1, terutama RT 1 di Kelurahan Limo, sebagai penanggulangan bencana jika terjadi hal yang tidak diinginkan, terutama pada kebakaran.
Dengan hasil kegiatan yaitu telah dilaksanakannya proyek mitigasi pada tanggal 22 April 2024 di RW 01 RT 01 dengan tema penanganan awal kebakaran. Kegiatan ini terdiri dari presentasi, demonstrasi, dan sesi tanya jawab. Peserta yang hadir sebanyak 20 orang. Kegiatan ini diawali dengan mengisi pretest. Saat warga mengisi pretest, ada yang dilakukan secara mandiri dan dibantu oleh fasilitator, karena ada beberapa warga yang tidak bisa membaca. Saat penyampaian materi, sikap warga memperhatikan, interaktif, dan aktif menjawab pertanyaan singkat dari pemateri. Setelah itu dilakukan simulasi penanganan awal kebakaran, perawatan luka, dan penggunaan APAR. Dilanjut dengan sesi tanya jawab yang mendapatkan banyak antusias dari warga yang mengajukan pertanyaan terkait jangka penggunaan APAR, penggunaan ulang APAR, jenis obat untuk luka bakar, apakah kepemilikan APAR perlu surat izin, dan jenis ukuran APAR. Respon dari warga sangatlah positif dan kami berharap kegiatan ini dapat membantu meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi situasi darurat kebakaran.